Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Karim Syarif Hidayatullah dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam 4C, YIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi 5 teori komunikasi massa. Yang pertama adalah teori pengaturan agenda atau agenda setting theory. Teori pengaturan agenda merupakan salah satu teori yang menjelaskan efek kumulatif media. Beberapa tokoh yang merumuskan teori ini adalah Bernard Cohen, Maxwell McCombs, dan Donald Shaw. Teori pengaturan media menggambarkan kekuatan pengaruh media. Inti dari teori pengaturan media adalah pembentukan kepedulian dan perhatian publik terhadap beberapa isu yang ditampilkan oleh media berita. Terdapat dua asumsi dasar yang mendasari sebagian besar penelitian mengenai pengaturan media, yaitu bahwa pers dan media tidak merefleksikan kenyataan yang sebenarnya. Setelah dilakukan penyaringan dan konsentrasi media terhadap beberapa isu dan subjek, mengajak publik untuk menerima isu tersebut lebih penting daripada isu lainnya. Contoh yang paling nyata adalah tayangan berita di televisi. Ketika marak kasus kekerasan seksual pada anak, masyarakat menerima informasi tersebut sebagai gambaran dari realitas yang terjadi sesungguhnya, meski sebenarnya mereka tidak mengalami langsung. Informasi ini membuat masyarakat menyadari akan urgensi dari perkara tersebut dan lebih peka akan indikasi yang mengarah pada kasus itu. Tak jarang setelah ada satu kasus kekerasan seksual anak yang muncul dari satu daerah, kasus serupa pun terbongkar dari daerah lain. Hal ini menunjukkan bahwa media mempengaruhi pola pikir manusia, termasuk terhadap apa yang dianggap penting dan tidak. Informasi yang diangkat dalam media membuat manusia menganggap bahwa itu adalah hal yang penting dan layak untuk diperhatikan. Media dapat membuat apa yang sebelumnya tidak begitu terlihat menjadi sorotan publik, baik hal itu memang benar-benar penting ataupun tidak. Selanjutnya adalah teori penggunaan dan kepuasan atau use and gratification theory. Teori ini yang digagas oleh Elihu Katz, J.G. Blomler, dan Michael Gurevich muncul sebagai reaksi terhadap penelitian komunikasi massa tradisional yang menekankan pada pengirim dan pesan. Teori penggunaan dan kepuasan menekankan pada halayak yang aktif dalam menggunakan media massa. Yang menjadi poin utama teori penggunaan dan kepuasan adalah orientasi psikologis dalam memenuhi kebutuhan, motivasi, dan kepuasan pengguna media massa. Asumsi teori penggunaan dan kepuasan adalah menjelaskan penggunaan serta fungsi media bagi individu, kelompok, dan masyarakat secara umum. Terdapat 3 tujuan dalam mengembangkan teori penggunaan dan kepuasan, yaitu: yang pertama, menjelaskan bagaimana masing-masing individu menggunakan komunikasi massa untuk memuaskan kebutuhannya, menemukan hal-hal yang mendasari motivasi penggunaan media dari masing-masing individu. Yang ketiga, mengidentifikasi konsekuensi positif maupun negatif dari penggunaan media oleh masing-masing individu. Inti dari teori penggunaan dan kepuasan terletak pada asumsi anggota halayak secara aktif mencari media massa untuk memenuhi kebutuhan masing-masing individu. Contohnya, ketika saya menggunakan media massa, sudah tentu saya menggunakan media massa yang membuat saya merasa nyaman, yaitu lebih sering menggunakan handphone untuk mencari informasi dari internet atau dari surat kabar elektronik. Maka surat kabar elektronik tersebut, yang artinya dari handphone ataupun laptop, memiliki kegunaan dan kepuasan terhadap penggunanya. Lalu yang selanjutnya, cultivation theory atau teori budidaya. Teori pengembangan adalah suatu pendekatan yang dibangun oleh Profesor George Gerbner. Ia memulai proyek penelitian mengenai indikator-indikator budaya pada pertengahan tahun 1960-an. Penelitian ini untuk mengkaji apakah dan bagaimana menonton televisi dapat mempengaruhi ide atau gagasan pemirsa mengenai dunia. Berdasarkan pendapat para peneliti, televisi adalah pendongeng utama di dalam masyarakat masa kini. Selain itu, televisi juga telah menjadi sumber utama sosialisasi bagi masyarakat. Televisi juga menampilkan sebuah mainstream atau pandangan yang seragam mengenai dunia saat ini. Contohnya, akhir-akhir ini televisi banyak memberitakan tentang kasus kriminalitas seperti penculikan anak, pedofilia, pelecehan terhadap anak, pembunuhan, penjualan organ manusia, dan tindak kriminalitas lainnya. Dengan adanya hal itu, banyak orang tua yang khawatir terhadap kondisi lingkungan sekitar yang mereka anggap seperti yang diberitakan di televisi. Ditambah lagi dengan tetangga mereka yang telah menjadi korban tindakan kriminalitas. Dalam hal ini, televisi atau media massa telah merubah keyakinan seseorang yang tadinya pemberani menjadi penakut dan khawatir terhadap apa yang ada. Televisi telah merubah kepercayaan, merubah gaya hidup, dan merubah opini dalam masyarakat. Lalu yang keempat,
teori spiral keheningan atau spiral of silence theory. Teori yang diperkenalkan oleh Elizabeth Noel Newman menggambarkan hubungan efek media terhadap pembentukan opini publik dan pola perilaku demokratis. Frasa spiral of silence mengacu pada bagaimana orang-orang yang cenderung untuk tetap diam ketika mereka merasa pandangannya merupakan minoritas. Setiap individu yang melihat opininya sendiri diterima akan mengekspresikannya. Sementara itu, mereka yang berpikir dirinya sebagai minoritas akan menekan pandangannya. Para inovator dan agen perubahan tidak takut dalam menyuarakan pendapat yang berbeda, sebagaimana mereka tidak takut terhadap isolasi. Contohnya kasus Ahok menistakan agama. Kaum mayoritas beropini bahwa Ahok benar-benar menista agama, sedangkan kaum minoritas beropini sebaliknya. Di sini opini kaum mayoritas menekan opini minoritas sehingga muncul pendapat umum bahwa Ahok menista agama, sehingga kaum minoritas menjadi ragu untuk menyuarakan pendapatnya dan opini kaum mayoritaslah yang diterima oleh masyarakat. Lalu contohnya juga ada kasus yang baru-baru ini, yaitu kasusnya Ustadz Khalid Basalamah yang merupakan minoritas juga, dan kasusnya sama seperti kasus Ahok ini. Lalu yang terakhir ada hypodermic needle theory atau teori jarum hipodermik. Teori jarum hipodermik disebut juga dengan magic bullet atau stimulus response theory. Menurut teori ini, media massa memiliki dampak yang sifatnya langsung, segera, serta kuat terhadap khalayak massa. Media massa pada kurun waktu 1940 hingga 1950-an digambarkan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perubahan perilaku. Teori ini mengasumsikan bahwa media massa dapat mempengaruhi sebagian besar kelompok orang-orang secara langsung dan seragam dengan cara membombardir mereka dengan pesan-pesan yang sesuai yang dirancang untuk memantik respon yang diinginkan. Contoh yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini adalah pada iklan air mineral yang bermerek Aqua, di mana pada saat produk air mineral ini dipublikasikan, secara langsung bisa mempengaruhi asumsi khalayak bahwasanya air mineral itu adalah Aqua. Sehingga sampai saat ini Aqua sudah terdoktrin di ingatan khalayak, walaupun sudah banyak merek-merek air mineral yang bermunculan seperti Montoya, Anair, dan lain sebagainya. Akan tetapi masyarakat akan hanya mengenal Aqua sebagai air mineral. Dan juga banyak contoh merek atau brand lain yang melekat pada masyarakat seperti Odol, Tip X, terus Alpoin, dan lain-lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Saya Abdul Malik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.